Ya, hari ini kita memasuki sebuah seri yang baru. Kemarin kita belajar mengenai air. Itu ceritanya topikal, jadi ada beberapa cerita di Alkitab yang fokusnya tentang air diambil satu-satu dan itu berdiri sendiri, mandiri, tidak ada sambungannya dengan yang lain. Nah, hari ini kita kembali kepada sebuah firman Tuhan, seri di mana kita akan belajar dari satu kitab utuh. Oke? Hari Kamis kalau tidak salah atau hari Rabu saya sudah bagikan, lalu ditambahin oleh Pastor Ari bahwa kita akan belajar daripada kitab 1 Petrus, gitu ya. Tema atau seri kita pada bulan ini adalah Hope in Hard Times atau harapan di masa sulit. Kita baru saja belajar daripada kitab Ayub, yaitu ada sebuah penderitaan di dalam kehidupan orang Kristen yang sesungguhnya tidak layak tetapi harus kita alami. Sebagai pengujian bagaimana iman kita kepada Dia. Sebagai pengujian apakah kita masih mengenal Dia, menyembah Dia, apakah kita akan setia kepada Dia meski kita tidak punya apa-apa. Nah, hari ini sama. Kalau kemarin itu undeserved, kalau sekarang deserve. Apa Pak maksudnya? Justru karena kita mengikut Tuhan, maka kita akan mengalami sebuah penderitaan. Saya ulangi, justru karena kita menerima Kristus, akan ada sebuah penderitaan yang akan kita lewati sebagai anak-anaknya. Banyak orang mungkin berpikir ikut Tuhan berkat. Tuhan tak pernah janji, langit selalu biru. Nah, artinya bahwa terkadang akan ada mendung di sana, akan ada badai di sana, akan ada sebuah suasana yang tidak menyenangkan dalam hidup kita. Bukan karena dosa kita, tetapi karena memang itu bagian daripada karya kemuliaan Allah dalam kehidupan kita. Kita belajar dulu tentang 1 Petrus, oke? Kitab 1 Petrus ditulis oleh Rasul Petrus sendiri, ya. Tema daripada kitab ini adalah bagaimana kita menderita bagi Kristus. Saya sudah bahas tadi di awal. Tanggal penulisannya itu sekitar 60 sampai 63 Masehi, oke? Lalu kemudian jumlah pasalnya ada 5, jumlah ayatnya ada 105 ayat. Nah, daripada nanti baca, saya bantuin saja, sudah saya temukan. Sebenarnya ada jumlah kata, tetapi jumlah kata itu jumlah kata dalam terjemahan bahasa Yunani. Kalau bahasa Indonesia pasti berbeda, apalagi bahasa Inggris atau bahasa yang lain, oke? Jadi itu relatif, tapi kalau ini sudah pasti. Ini angkanya tidak akan berubah. Jumlahnya pasal ada 5, jumlah ayatnya ada 105. Lanjut kemudian. Nah, saya mau menarik perhatian Anda kepada sebuah latar belakang kenapa tulisan ini dituliskan oleh Rasul Petrus. Surat 1 Petrus ditulis sekitar tahun 63 Masehi. Pada saat itu Raja Nero adalah kaisar Roma yang paling kejam yang sedang bertahta di dalam kerajaan Romawi. Kalau Anda pernah dengar Nero, apalagi yang bagian daripada pernah belajar komputer, Nero itu kan untuk burning CD. Masih ingat ada sebuah aplikasi? Oh, mungkin nggak tahu. Jadi Raja Nero itu adalah raja yang kejam. Kejamnya di mana, Pak? Sekitar setahun kemudian penganiayaan terjadi secara intens yang akan memuncak pada tahun 67 Masehi. Dia melakukan sebuah kekejaman, dia membakar 3/4 kota. Bisa bayangkan Hongkong ini, 3/4 dari kota Hongkong yang sekiranya kecil ini dihabisi oleh Raja Nero, dibakar semuanya. 3/4 berarti paling tidak yang tersisa ya Taiwan pinggiran lah. Dari Kennedy Town ke Aberdeen sampai kepada ya mungkin batasannya North Point. Itu ke atas sudah semua habis. Bisa bayangkan bagaimana menderita pada saat itu. Nah, menariknya di sini. Lanjut. Pada musim panas tahun 64, Roma mengalami kebakaran hebat yang membakar seluruh 6 hari 7 malam, menghabiskan hampir 3/4 kota. Orang-orang menuduh Kaisar Nero atas kehancuran yang mengklaim dia menyalakan api itu untuk hiburannya. Kemudian, untuk menangkis tuduhan itu, Nero menyalakan api pada orang-orang Kristen. Sesungguhnya itu adalah kehendaknya sendiri, tetapi untuk merasakan dirinya benar adalah dia menuduh orang Kristen yang melakukannya pada saat itu. Pada saat itu orang Kristen sudah ada banyak di mana-mana. Mereka bukan orang Yahudi, mereka adalah hasil daripada pelayanan dari beberapa
murid Kristus di sana dan mereka menjadi Kristen. Disitulah Raja Nero marah, lalu kemudian menuduh mereka semuanya dan mereka semua dianiaya. Bisa bayangkan, semua dimasukkan kepada penjara, ada yang dibakar dan sebagainya. Nah, disitulah dibutuhkan sebuah penguatan daripada Rasul Petrus, karena Rasul Petrus terbeban kepada orang Kristen yang ada di sana, di Asia Kecil, yang sekarang adalah sekitar Turki dan sebagainya. Karena dia berada di Roma, dia tidak ada di Asia Timur itu. Kemudian Rasul Petrus menuliskan 1 Petrus ini kepada jemaat di sana. Oke. Kata penderitaan ditulis 11 kali di dalam 5 pasal. 11 kali dituliskan kata penderitaan, lanjut. Oke. Tujuan Petrus adalah agar mereka memahami penderitaan mereka dalam konteks yang lebih luas dari tujuan penerapan Allah dan mengetahui bagaimana hidup dalam kondisi yang tidak bersahabat seperti itu. Jadi untuk bisa mengajari mereka bagaimana penderitaan sesungguhnya harus dilewati, dan juga untuk mengetahui bagaimana seorang Kristen bisa hidup dalam kondisi yang sangat menyedihkan atau menyulitkan pada saat itu. Kalau sekarang kita nggak tahu lah, kita nggak merasakan lah di Hong Kong ini kesulitan beribadah. Kalau kita pernah dengar mereka yang di Cina, mungkin mereka sangat menderita. Nggak bisa beribadah secara bebas, kecuali gereja itu ada di bawah pemerintah. Pasti ada batasannya, nggak boleh ngomong ini, nggak boleh ngomong ini, dan sebagainya. Tapi kita di Hong Kong ini, kita semua bebas. Atau mungkin kita kembalilah ke Indonesia. Kita pernah ada sebuah masa di mana semua gereja banyak yang ditutup karena SKB 3 Menteri. Itu sudah fakta, saya tidak sedang membual. Gereja saya salah satu daripada gereja itu yang ditutup, tidak boleh untuk beribadah. Saya menjadi saksi mata, saya duduk di luar bagaimana gereja itu ditutup, bagaimana ibu-ibu menangis, pingsan dan sebagainya karena dipaksa keluar, tidak boleh ada ibadah lagi, karena tidak ada izin dan sebagainya. Jadi, Rasul Petrus sedang membuat sebuah pengajaran bahwa dalam kehidupan sebagai orang Kristen, penderitaan akan bisa kita rasakan. Penderitaan itu tidak akan istilahnya menjadi kita menjadi anti daripada penderitaan. Kalau ikut Yesus semuanya aman, semua seperti jalan tol. Enggak. Ada sebuah permaknaan di mana kita akan pasti mengalami sebuah penderitaan. Kalau kita membaca kitab 1 Petrus, kalau kita melihat kitab ini, sesungguhnya kitab 1 Petrus adalah penggenapan dari perkataan Yesus sebelum Yesus menderita. Sebelum dia menuliskannya, saat Yesus bersama-sama dengan Petrus, Petrus sudah diberikan sebuah tugas untuk menggembalakan jemaat, untuk menemani jemaat, untuk memberikan sebuah pengajaran kepada jemaat. Dikatakanlah di Lukas 22, mari kita lihat bagaimana Yesus berbicara. Lukas 22 ayat 31-34 berkata seperti ini. Simon, Simon, lihatlah, iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum. Tetapi aku telah berdoa untuk engkau, supaya imanmu jangan gugur. Dan engkau, kalau engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Jawab Petrus, Tuhan, aku bersedia masuk penjara dan mati bersama dengan engkau. Tetapi Yesus berkata, aku berkata kepadamu, Petrus, hari ini ayam tidak akan berkokok sebelum engkau 3 kali menyangkal bahwa engkau mengenal aku. Dia sudah diberikan sebuah peringatan, sebuah perintah, kuatkanlah saudara-saudaramu. Lalu di perkataan yang sama, di Yohanes 21 ayat 17 dikatakan seperti ini. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya. Jadi Yesus berbicara dengan dia untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dijawab pertama, ya aku mengasihi engkau. Kedua ditanyakan lagi, apakah engkau mengasihi aku? Dikatakan, ya Yesus, aku mengasihi engkau. Ini yang ketiga. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Jadi kitab 1 Petrus ini kalau kita mau simpulkan adalah dituliskan untuk memberikan kekuatan kepada pengikut Kristus, kepada jemaat-jemaatnya, dan yang kedua untuk menggembalakan domba-domba Kristus. Gitu ya. Jadi kalau teman-teman nanti membaca dari kitab pasal pertama sampai kepada pasal yang kelima, tujuannya hanya itu, untuk memberikan sebuah kekuatan untuk menggembalakan domba-domba itu menjadi lebih dekat kepada Dia di tengah setiap
apa bahasanya? Penderitaan. Oke ya? Saya lanjutkan. Kita masih tentang ngomong kitab 1 Petrus dulu, supaya nanti nggak kaget, loh kok ini begini semua. Kalau kita melihat kehidupan Petrus, awalnya dia sering dituliskan selalu mengikut Tuhan Yesus. Oke ya? Dia termasuk terhadap 3 orang terdekat dalam pelayanan Yesus. Di mana-mana dia selalu ada Petrus. Dan kalau kita bisa melihat juga bahwa hidupnya itu termasuk sebuah penderitaan besar. Tetapi awalnya dia berusaha untuk menghindarinya karena dia kurang memahami. Sesungguhnya dalam kehidupan Petrus ada begitu banyak penderitaan yang dialami. Tetapi dia selalu menghindar. Nah, mengapa? Karena Petrus gagal memahami bahwa jalan menuju kemuliaan Kristus adalah penderitaan di kayu salib. Salib di depan mahkota, dia tidak mengerti bahwa keselamatan datang daripada pengorbanan Yesus. Ada satu cerita di mana Yesus berkata, aku akan menderita. Tetapi Petrus berkata, Tuhan, kamu nggak akan melewatinya. Aku yang akan paling depan membela dan menjaga engkau. Masih ingat cerita itu nggak? Kita baca bersama-sama. Matius 16. Mari kita lihat kegagahan Petrus di hadapan Yesus. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak-pihak tua-tua, imam-imam, kepala dan ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Padahal sudah diberitahu loh, ceritanya itu akan lengkap, dia akan bangkit. Kita baca, ini yang dikatakan oleh Petrus. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Berani bener dia. Luar biasa. Ini Yesus nih ngajar nih. Lalu Petrus kan menemani di belakang, kan ditarik. Kurang ajar gitu. Yesus ngajarin loh. Sebuah hal yang besar sebagai iman Kristen. Lalu katakanlah seperti Uci tadi ya kan, dia mungkin singer Petrus kan, lalu Tuhan kamu ngomong apa gitu ya. Tuhan kiranya Allah menjauhkan hal itu bah. Gimana sih? Ya kan Uci ya. Oh Yesus tadi berdiri. Kamu ngomong apa sih? Yesus kan ngomong gitu. Tuhan kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-sekali tak akan menimpa engkau. Wow. Mentang-mentang badannya gede mungkin Petrus ya. Jadi ngomong. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus. Petrus nggak ngerti bahwa dalam iman Kristen penderitaan itu tidak bisa dihindari. Kalau tidak ada penderitaan, tidak akan ada keselamatan. Kalau tidak ada penderitaan, tidak ada kemuliaan. Jadi mari kita tidak menjadi anti dengan penderitaan. Lalu ini pengajaran Yesus. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Nyala iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Kemudian Yesus menjelaskan bagaimana dan mengapa para pengikutnya harus menderita juga. Dilanjutkan di ayat 24. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya." Jadi jemaat Tuhan, saya mau mengulangi lagi di awal ini, bahwa di dalam Yesus masih ada penderitaan yang harus kita jalani. Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Saya tambahin lagi, Yohanes 15 ayat 20 dikatakan seperti ini. "Ingatlah apa yang telah kukatakan kepadamu. Seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya. Jikalau mereka telah menganiaya aku, mereka juga akan menganiaya." Jangan kamu dong, aku dong. Nanti kalau kamu cuma Pak Pendeta yang dianiaya. Luar biasa. Kamu aja, saya jangan gitu ya. Jikalau mereka telah menganiaya aku, mereka juga akan menganiaya kamu. Jikalau mereka telah menuruti firmanku, mereka juga akan menuruti firmanmu. Jadi jemaat Tuhan, saya mau simpulkan dulu kitab 1 Petrus tentang penderitaan. Saya tulis begini. Salib akan mendahului kemudian mahkota. Hidup ada melalui sebuah kematian. Penderitaan kemudian terjadi sebuah kemuliaan. Itulah kehidupan kekristenan sesungguhnya. Menderita bagi Yesus bukanlah pilihan, tetapi baca sendiri, kewajiban. Ya, foto. Sebelum menderita ya kan? Sebuah
penderitaan di dalam Yesus itu bukan sebuah pilihan sesungguhnya. Anda pasti akan mengalaminya. Lanjut. Kalimat saya menarik. Jika Anda tidak menderita, jika Anda tidak menderita saat mengikut Yesus, sebenarnya Anda belum sungguh-sungguh mengikut Yesus. Saya gatal mau ngasih ini. Oke? Oh, enggak, naikin. Supaya mereka nggak bisa baca. Kalau mereka baca nanti mereka jadi ragu-ragu ikut Tuhan. Jemaat Tuhan, saya mau mengasih ini, semoga kelihatan ya. Dalam kehidupan kita memang harus ada penderitaan. Penderitaan maksudnya apa, Pak? Menyangkal diri, harus memikul salib dalam hidup kita. Kalau Anda belum benar-benar merasakan sebuah penderitaan mengikut Yesus, saya nggak bercanda soal ini. Anda belum sungguh-sungguh mengikut Yesus. Anda nggak sungguh-sungguh memikul salib. Saya kasih contoh. Saya mungkin pernah mengajarkan ini. Andaikan sebuah segitiga ya. Oke? Saya bagi menjadi beberapa bagian. Di dalam kekristenan kita bisa bagi ini menjadi beberapa. Katakanlah ya. Bagian ini adalah mereka yang belum bertobat. Lalu mereka yang baru bertobat. Lalu mereka baru belajar melayani. Katakanlah menjadi murid. Lalu mereka belajar melayani. Lalu mereka menjadi pemimpin. Oke? Perhatikan dengan baik. Semakin ini naik ke atas, bukankah ruasnya semakin kecil? Ketika Anda belum bertobat, Anda bebas melakukan segala sesuatunya. Kecuali hukum yang membatasinya ya. Oh, di sini mungkin hukumnya nggak terasa. Kalau di Indonesia mungkin terasa sekali. Mungkin belum bertobat dulu, ngapain bangun pagi hari Minggu, mending tidur. Ngapain harus ke gereja jauh-jauh ke Taiwan, mending naik ke gunung enak, ada foto, ada orang like, kita bisa tenar viral dan sebagainya. Betul? Kita bebas melakukannya. Tetapi sekarang setelah Anda bertobat, ruasnya menjadi lebih kecil. Bukan begitu? Itu bagian daripada sebuah penderitaan. Banyak hal yang harus Anda kurangi ketika Anda sudah bertobat. Banyak hal yang harus Anda kikis dalam hidup Anda setelah Anda bertobat. Mau tidak mau, suka tidak suka, kita mengikut Tuhan Yesus, ada begitu banyak sesungguhnya aturan demi aturan, aturan demi aturan, aturan demi aturan. Karena kita sudah menjadi anaknya Tuhan. Dan ketika Anda sudah bertobat, lalu Anda menjadi semangat, lalu Anda menjadi murid, maka semakin kecil juga batasan Anda dalam hidup ini. Setelah Anda menjadi murid, Anda pengen melayani, diajak Pak Pendeta melayani, Anda sekarang menjadi pelayan Tuhan. Maka penderitaan Anda akan semakin bertambah karena ruang gerak Anda semakin sempit. Terlebih lagi nanti kalau Anda menjadi sebuah pemimpin, seorang pemimpin, maka Anda akan semakin kecil lagi, semua mata memandang, Anda tidak bisa asal-asalan hidup. Anda akan menjadi batu sandungan. Saya menggambarkannya seperti ini, itu maksud saya. Kalau Anda bandingkan, semakin kecil, itu adalah sebuah penderitaan. Jadi jangan marah kalau begitu banyak orang mengingatkan Anda, melihat Anda, menegur Anda. Memang itu panggilan kita. Semakin Anda mau dekat dengan Tuhan, semakin Anda mau menikmati Tuhan, semakin Anda mau dipakai oleh Tuhan, sesungguhnya banyak penderitaan yang akan Anda alami untuk menyangkal diri dan memikul salib. Sudah 15, saya ngomong 15 menit, sudah semakin berat topiknya. Jemaat Tuhan, hidup dalam Tuhan Yesus itu memang menderita. Tetapi tidak selalu menderita sih. Selalu ada berkatnya, ada kemuliaannya. Yesus terlebih dahulu menderita buat kita semua. Dan kemudian dia dimuliakan, dia naik. Kita juga semua, kita akan pasti mengalami sebuah penderitaan. Kalau Anda dalam mengikut Yesus tidak ada sebuah penderitaan yang engkau alami, mungkin cek dulu dalam hidup Anda. 1 menit, bayangkan. Berarti mungkin saya sekarang tidak sungguh-sungguh mengikut Kristus. Berarti selama ini salib yang saya pinggul itu, saya pilih salibnya. Saya nggak mau salib yang besar, saya mau kecil yang enteng saja. Atau salib yang ini saja, Pak Pendeta, cukup. Nggak mau salib yang di sini, nggak mau. Sudah, turunkan lagi. Nanti penderitaannya makin jelas. Kita tutup saja penderitaan itu.
Jadi pelayan Tuhan, ingat itu ya. Ruang gerak Anda akan semakin sempit. Karena mau tidak mau kita harus menjadi berkat buat orang. Nama Kristus dimuliakan melalui kehidupan kita. Maka harus ada sesuatu yang dibayar dalam hidup kita. Saya tutup 1 Petrus dengan kalimat ini. Hidup di dalam Yesus memang menderita, tetapi akan lebih menderita jika Anda hidup di luar Yesus. Ya, foto lagi. Boleh. Yang penting dilakukan di rumah. Jangan cuma di foto ya. Hidup dalam Yesus memang menderita. Gimana sih nggak menderita? Lagi emosi kita nggak boleh marah. Saya pun menderita loh. Jangan dikira kalau saya semakin besar tidak ada penderitaan dalam hidup saya. Enggak. Baru tadi pagi saya sudah diuji oleh Tuhan melalui anak saya. Dia nangis marah-marah, Tuhan ini ngapain anak ini Tuhan, kerasukan apa, perasaan baru main dan sebagainya. Saya kasih susu nggak mau, ini nggak mau dan sebagainya. Saya akhirnya terpecah lah di MTR. Untung nggak ada kalian gitu ya, kalau nggak saya malu. Saya ngomong sama istri saya, ya memang menderita mengikut Yesus. Kita harus menahan segala sesuatunya, ditampar, kasih pipi kiri. Gimana coba? Mana ada di kitab lain? Mana ada di kiblat percayaan lain yang mana? Ketika pipi kananmu ditampar, beri pipi kirimu. Ketika mereka kasih baju, kasihkan jubahmu. Ketika mereka diantarkan satu mil, antarkan 2 mil. Bayangkan. Jadi kalau baca Alkitab jangan cuma yang berkat doang. Bacalah semuanya dengan baik. Karena sesungguhnya itulah kehidupan seorang Kristen. Dia datang menderita, maka kita juga harus mengalami sebuah penderitaan yang sama. Tetapi penderitaan itu bukan untuk kita nikmati selama-lamanya. Akan ada satu kemuliaan pada akhirnya. Kemarin saya baru buat Kingdom Devotion. Silakan, nggak mendengarkan nggak apa-apa. Tetapi saya berkata bahwa penghiburan terbaik dalam hidup kita adalah ketika dia datang kedua kalinya. Semua penderitaan, semua sakit, semua air mata yang akan kita alami di dunia ini, pada akhirnya akan berhenti. Karena ketika dia datang, dia mengangkat kita kepada sebuah tempat di mana kita bisa bersekutu dengan mereka yang sudah terlebih dahulu dan bersekutu dengan bersama-sama dalam kekekalan bersama dengan Allah Bapa. Di sana tidak ada ratap tangis, tidak ada kedukaan, tidak ada kematian, tidak ada sakit, tidak ada segala sesuatunya yang buruk, semuanya baik karena kita sudah diangkat bersama-sama di dalam kerajaan surga. Jadi jemaat Tuhan, bertahanlah, setialah ketika ada sebuah penderitaan yang memang engkau harus hadapi hari-hari ini. Ini baru pengantar kitab 1 Petrus, belum khotbahnya. Waktunya sudah habis. Tapi nggak tahu di hati saya, hari-hari ini ada yang begitu berat, terbeban engkau dalam hidup ini. Percayai, ada sebuah penghiburan yang datang daripada Tuhan, membawa sebuah kemuliaan pada akhirnya. Setia saja mengikut Tuhan. Lihat saja kepada Tuhan, jangan lihat kepada kehidupan manusia yang lain. Jangan dengarkan perkataan buruk yang membuat engkau lemah iman. Baca kepada firman itu. Katakan, Tuhan terima kasih buat penderitaan hari ini. Aku percaya ini tidak akan terlalu lama. Aku percaya ini untuk kebaikanku. Aku percaya akan ada kemuliaan yang akhirnya muncul dalam kehidupanku. Asalkan engkau tidak berdosa. Kecuali sebuah penderitaan karena berdosa, yaitu yang engkau harus bertobat. Tapi kalau selama engkau setia kepada Tuhan, engkau terus membaca firman, engkau melakukan segala sesuatu hal yang baik. Bukan menjadi sebuah alasan engkau menerima sesuatu yang baik, bukan ya. Tetapi engkau memang melakukannya dengan tulus ikhlas karena engkau mengasihi Tuhan. Tetapi beban itu tetap ada di pundakmu. Katakan kepada Tuhan, terima kasih buat beban ini. Aku akan bertumbuh melalui beban yang aku alami hari ini. Setuju, katakan amin. Amin. Saya tidak akan lama-lama. Kita masuk saja kepada firman-Nya. Hidup benar dalam masa atau dunia yang tidak bersahabat. Meski keadaan dunia tidak bersahabat, meski keadaan dunia sulit hari-hari ini, tetaplah hidup benar. Ketika banyak orang mengatakan tentang hal yang negatif tentang masa depan, katakan bahwa aku hidup benar. Aku tidak akan sekali-sekali melunturkan semua standar firman Allah. Aku mau tetap percaya kepada Allah. Firman Tuhan hari ini didasarkan daripada 1 Petrus pasal yang pertama ayat 3-5. Ada beberapa hal yang diulangi dan akan menjadi fokus kita. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh dengan
pengharapan. Untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu yang tersimpan di surga bagi kamu. Kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Di bagian pertama di ayat 3 dikatakan, yang karena rahmatnya yang besar telah melahirkan kita kembali. Kita akan fokus kepada bagian ini, bahwa kita semua telah dilahirkan kembali oleh Kristus, dikatakan di sana, melalui oleh kebangkitan Yesus dari antara orang mati. Karena kebangkitannya kita bisa dilahirkan kembali. Karena kebangkitannya kita menjadi anaknya. Karena kebangkitannya kita mengalami sebuah perubahan status identitas. Yang dulu kita orang berdosa, sekarang kita menjadi orang benar. Dia katakan kembali di 1 Petrus 1 ayat 23. Diulangi lagi dia berkata, karena kamu telah dilahirkan kembali, bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Artinya, yang tadi di awal dikatakan kita dilahirkan kembali karena kebangkitan Kristus, dia tambahkan lagi juga berkata, kita dilahirkan kembali oleh firman Allah. Kita semua dilahirkan kembali oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal itu. Dilanjutkan di ayat 24. Sebab semua yang hidup adalah seperti rumput dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering dan bunga gugur. Tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Inilah firman yang disampaikan Injil kepada kamu. Hari ini ada 3 pertanyaan yang ingin kita jawab bersama-sama. Saya mau cepat saja, tidak terlalu lama. Yang pertama, pertanyaan yang harus kita gali, kita pahami bersama-sama, kita kembali kepada basic, kita kembali kepada dasar tetapi esensial daripada iman Kristen. Mengapa saya harus dilahirkan kembali? Untuk menjawab ini kita akan belajar daripada Nikodemus, seorang imam Taurat, seorang ahli yang mengetahui semua Taurat. Dia memiliki sebuah kerinduan bahwa aku mau mengalami sebuah transformasi secara kerohanian. Dia ngomong itu kepada Yesus. Dia yang tahu semua firman dari A sampai Z titik kepada komanya. Dia berkata, Tuhan, aku mau sebuah kerohanian yang baru. Ada sebuah transformasi dalam kehidupanku. Lalu ini yang dikatakan Yesus kepada Nikodemus. Yohanes 3 ayat 3 berkata, Yesus menjawab katanya, aku berkata kepadamu sesungguhnya jika seseorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Supaya seseorang bisa mengalami sebuah perubahan transformasi dalam kerohaniannya, seseorang itu perlu dilahirkan kembali. Seseorang harus dilahirkan kembali. Jemaat Tuhan, ungkapan dilahirkan kembali berlaku untuk orang-orang yang telah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Dilahirkan kembali dalam pengertian ini bukanlah kelahiran kembali secara fisik, melainkan kelahiran kembali secara rohani. Saya ulangi, kenapa disebut kelahiran secara rohani? Oh maaf, dilahirkan kembali. Dilahirkan kembali bukan masuk lagi kepada rahim kita lalu keluar, bukan. Sebuah makna di mana kita perlu dilahirkan dari atas, kembali. Karena memang asal kita bukan dari dunia ini, melainkan kita dari atas. Saya ulangi, dilahirkan kembali itu artinya kita dilahirkan secara rohani. Di mana sesungguhnya memberitahu kepada kita bahwa dunia ini bukan asal kita. Tetapi kita dilahirkan kembali dari surga. Atau secara harafiah maknanya kita dilahirkan kembali dari atas. Maka ditemukanlah sebuah ungkapan dilahirkan kembali. Kita semua perlu dilahirkan kembali supaya kita bisa mengalami Tuhan secara pribadi. Kita perlu dilahirkan kembali supaya kita dapat melihat kerajaan Allah. Kita semua manusia, tidak terkecuali, harus dilahirkan kembali supaya ia dapat melihat kerajaan Allah. Oke? Lalu mengapa harus dilahirkan kembali? Ini dikatakan oleh Yesus kepada Nikodemus. Pasal 3 ayat 4, lanjut. Kata Nikodemus kepadanya, bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi?
Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seseorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah engkau heran karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Jemaat Tuhan, hanya dengan kita dilahirkan kembali, maka kita bisa memiliki hubungan dengan Allah Bapa, dan kita tidak akan terpisah dengan Dia secara kekekalan. Ketika engkau dilahirkan kembali, hubunganmu dengan Bapa di surga yang rusak karena dosa itu akan diselesaikan. Kita akan bersatu dengan Dia, seperti yang saya singgung tadi di 1 Tesalonika, di mana kita akan berjumpa dengan Dia di awan-awan. Lalu kita dikumpulkan dengan Dia, dan kita bisa mengalami sebuah kehidupan yang kekal. Kita harus dilahirkan kembali supaya bisa memiliki hubungan, dan dengan itu kita tidak akan terpisah dengan Dia secara kekekalan. Surga dan neraka itu ada. Surga dan neraka itu bukanlah dongeng atau mitos. Kalau tidak surga, ya neraka sudah. Nanti nggak ada bumi. Oh Pak, aku mau tinggal aja di bumi enak, gajinya dolar. Bukan, nggak ada nanti. Semua majikanmu termasuk diangkat. Enggak, kayaknya majikan saya mau tinggal di Indonesia karena nggak percaya Tuhan, katanya percayanya uang gitu. Enggak. Semua akan dibawa. Mau yang berat, mau yang kurus, mau yang keriting, mau yang botak, semuanya akan dibawa. Semua akan ada jalannya. You mau surga atau neraka, sudah. Tetapi kalau kita mau menikmati kehidupan kekekalan itu, engkau harus dilahirkan kembali. Sebelum kita dilahirkan kembali, apa yang terjadi sesungguhnya? Sebelum kelahiran kembali spiritual ini, tidak ada kehidupan spiritual dalam hidup kita. Kita telah mati secara rohani. Kalau kita tidak dilahirkan kembali, sesungguhnya kita adalah hanya sebuah daging yang mati. Kita sudah belajar itu. Kita semua adalah sesungguhnya hanya makhluk yang tidak memiliki, kerohanian. Kita belajar di waktu kitab Efesus, kita adalah zombie yang hidup. Kita zombie yang berjalan. Tetapi karena kita dilahirkan kembali, Kristus masuk dalam hidup kita. Kita memiliki sebuah kerohanian, dan kita bisa mengalami sebuah kehidupan. Dikatakan di Efesus 2 ayat 1, kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kita dulu mati karena kita berdosa. Dosa yang dilakukan oleh nenek moyang kita, Adam dan Hawa. 1 Korintus 2 ayat 14 berkata, tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari roh Allah, karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan, dan ia tidak dapat memahaminya, sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Semua perkataan saya ini hanyalah sebuah perkataan bualan saja kalau Anda tidak bisa memahaminya dengan roh. Paham sampai di sini? Kalau saya ngomong di luar, saya bagikan di YouTube, banyak orang akan mencecah karena mereka memakai akal dan pikiran mereka. Adalah sebuah kebodohan. Anda bisa berkata, mantu, amin, foto dan sebagainya, karena Anda sudah dilahirkan kembali, karena Anda memiliki roh Allah di dalam diri kalian. Sama halnya kalau engkau nanti di luar ngomong sesuatu ditolak sama orang, jangan tersinggung, karena mereka menganggap apa yang kita percaya itu seperti sebuah kebodohan. Mereka tidak memiliki roh yang sama yang ada di dalam diri mereka. Roma 8 ayat 7-8. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Kalau kita tidak dilahirkan kembali, kita tidak akan berkenan di hadapan Allah. Hanyalah engkau hambaku, hanyalah engkau, aku tidak mengenal engkau. Kita harus dilahirkan kembali supaya kita bisa memiliki hubungan dengan Dia, supaya kita bisa terus bersekutu dengan Dia di kehidupan kekekalan nanti. Amin ya. Jadi itulah alasan mengapa kita harus dilahirkan kembali, supaya kita semua mengalami keselamatan. Keselamatan adalah surga yang di dalam saya hari ini, dan surga yang saya akan nikmati suatu hari nanti. Keselamatan bukan hanya nanti setelah mati, setelah kita dikasih Alkitab di sini, bukan. Surga itu hari ini kita bisa menikmatinya. Surga itu bisa kita nikmati di rumah tangga kita. Surga itu bisa kita nikmati di rumah majikan kita. Bukan hanya nanti. Bukan hanya ketika kita dikasih jarik begitu ya tuh, jarik yang terbaik.
Tetapi hari ini pun kau bisa mengalami surga. Hatimu bisa penuh dengan sukacita surga. Rumah tanggamu bisa mengalami sukacita surga. Majikanmu yang luar biasa itu, katakanlah tanda kutip, engkau tetap bisa mengalami surga di dalamnya. Karena keselamatan itu sudah ada di dalam diri kita bagi mereka yang mau dilahirkan kembali. Pertanyaan yang kedua yang sangat mendasar, bagaimana Pak supaya saya bisa dilahirkan kembali? Bagaimana supaya saya bisa mengalami kelahiran kembali? Kelahiran kembali yang baru ini adalah sebuah tindakan Tuhan. Seseorang dilahirkan kembali bukan karena perbuatan baik yang dia lakukan, bukan karena apa yang sudah dia lakukan kepada Tuhan, bukan. Tetapi karena tindakan Tuhan saja, karena kasih karunia Tuhan saja, karena kebaikan Tuhan saja dalam hidup kita. Roma 2 ayat 8-9 dikatakan seperti ini. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh imanmu, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah, bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Tuhan yang memberikan keselamatan itu bagi kita semua. Bukan karena kita sudah mendapatkan, melakukan sesuatu, mendapat achievement, oh sudah layak kamu diselamatkan. Bukan. Oh, bukan karena kamu sudah menurunkan beberapa kilogram beberapa bulan terakhir, maka kamu selamat. Bukan. Karena kamu sudah membantu yayasan ini, keluarga ini, kamu kasih ini sampai nggak ada sisa di kantongmu, maka kamu dapat keselamatan. Bukan. Keselamatan hanya karena kasih Tuhan saja dalam hidup kita. Wong kita yang berdosa ini saja dikasihkan sebuah hadiah yang terbaik dari Tuhan Yesus datang mati buat kita semua. Kalau pasangan Anda berdosa, bersalah di hadapan Anda kasih kesempatan kedua? Belum tentu. Kesempatan ketiga? Belum tentu. Manusia. Tetapi Tuhan, seberapapun kita berbuat dosa, kita dalam keadaan yang tidak layak, Dia kasih yang terbaik supaya kita bisa dilahirkan kembali. Roma 10 ayat 9-10. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Lalu jawabannya adalah bagaimana supaya saya bisa dilahirkan kembali? Hanya dengan iman kita. Bukan iman yang ada di sini, tetapi ada iman yang di sini. Begitu banyak agama mengatakan semua iman dan percayaan hanya semua ada yang di sini. Semuanya yang masuk akal. Tetapi ingat, kekristenan tidak ada yang masuk akal. Semua berdasarkan iman. Semua yang Anda baca di Alkitab itu tidak akan masuk kepala. Air berubah jadi anggur itu gimana matematikanya? 5 roti 2 ikan bisa makan 5.000. Tuhan dari mana? Itu semua bualan-bualan manusia saja. Bualan-bualan orang Kristen itu. Karena sesungguhnya kita bukan karena sebuah apa yang masuk di akal kita, tapi sebuah iman dan hubungan kita kepada Dia. Dalam hidup ini jangan memakai logika Anda, jemaat Tuhan. Tuhan bisa buka jalan saat semua jalan tertutup. Saat semua roda berhenti, roda rumah tanggamu bisa terus berjalan meski melambat. Yang penting jalan, muter. Itu semua bisa terjadi karena iman yang engkau percayakan kepada Dia. Bagaimana supaya kita bisa dilahirkan kembali? Hanya dengan iman dan percaya kita. Saat kita diselamatkan, ada sebuah perubahan status. Ini yang ingin saya tekankan kepada kita semua. Di mana Dia menjadi Bapa kita dan kita menjadi anaknya. Dia Bapa, kita menjadi anak. Mari kita mengubah cara berdoa dan cara berpikir kita bahwa kita adalah anak yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bukan hanya seorang hamba, kita bukan hanya seorang sahabat, tetapi yang terpenting bagi kita semua adalah kita adalah anak-anak Bapa di surga. Seorang Bapa tidak akan membawa sebuah hal yang buruk kepada anaknya. Kalau Bapa di dunia tahu memberikan yang terbaik, apalagi Bapa di surga. Bapa di dunia saja nggak akan memberikan batu
kepada mereka yang meminta roti. Tidak akan memberikan ular bagi mereka yang meminta ikan. Bapa di surga tahu memberikan yang terbaik. Yohanes 1 ayat 12-13 dikatakan seperti ini. Tetapi semua orang yang menerimanya diberi kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah atau daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Diberinya kuasa menjadi anak-anak Allah. Ayat berikutnya, Galatia 4. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah yang telah menyuruh rohnya anaknya ke dalam hati kita, yang berseru, ya Aba, ya Bapa. Mulai hari ini belajar berdoa, Bapa yang di surga. Kalau Tuhan kesannya kan jauh sekali. Dulu saya masih ingat diajari ada seorang hamba Tuhan dari sebuah gereja tertentu berkata, Tuhan yang jauh ada di sana. Ya betul. Tetapi dia Bapa kita, dia sudah dekat. Dia memberikan Yesus supaya yang jauh menjadi dekat. Jadi jangan percaya kalau Tuhan itu jauh. Tuhan itu dekat. Tuhan itu dekat. Karena dia Bapa kita, kita adalah anaknya. Tapi kalau kita ada anak, dia Bapa, jangan berperilaku seperti keponakan. Jarang-jarang manggilnya. Cuma keponakan yang jarang manggil bapaknya. Keponakan kan tetap anak kan bagi seorang bapak, benar ya? Tapi kan anak jauh. Karena itu punya hubungan dengan saudaranya. Tapi dia bapak kita, bukan Pak D kita. Dia bukan Pak Le. Dia bukan bapak tua kalau orang-orang apa? Manggilnya apa kalau Sulawesi benar ya? Bapak tua. Kami orang Batak juga bapak tua. Bukan bapak tua, dia bapak kita. Ngomong apa adanya dengan dia. Dia bapak kita. Kita minta kepada dia apa yang engkau butuhkan hari-hari ini. Dia pasti memberikan yang terbaik buat kita semua. Saya tutup bagian kedua ini dengan kalimat ini. Kita dilahirkan kembali oleh Kristus melalui firman untuk bisa mengalahkan kuasa dosa. Keselamatan bukan hanya supaya kita berganti status, tetapi kita memiliki sebuah kuasa untuk mengalahkan dosa. Satu ayat lagi, 1 Yohanes 3 ayat 9. Di atas yang persis. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi, sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia, dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir daripada Allah. Kalau engkau sudah mengatakan Tuhan, engkau adalah Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamatku, engkau adalah Bapakku, engkau adalah anaknya. Tetapi bukan hanya sebuah status saja diberi, tetapi sebuah kuasa untuk tidak berbuat dosa lagi. Sebuah kuasa untuk melawan dosa. Jadi kalau iblis berusaha untuk menjatuhkan kita, maka kita harus melawannya dengan sebuah kuasa dari firman Allah. Jangan melu digiring. Jangan mau ikut untuk jatuh ke dalam dosa, jangan. Kalau iblis sudah mau menggoda, ayo sini, enak ini, kita harus lawan. Itu bagian dari penderitaan yang harus kita lakukan. Daging itu suka dengan dosa. Marah itu enak ya Uci ya? Melampiaskan semuanya itu enak ya? Pukul gitu ya. Kamu sih duduk di depan. Iblis selalu berseru, sudah ngapain, gak usah kasih kesempatan kedua dan sebagainya, betul? Tapi kita sebagai anak Tuhan, kita harus melawan setiap kuasa itu. Kita tidak boleh berbuat dosa lagi. Kita harus berhenti melakukan segala sesuatunya. Bagian daripada penderitaan tadi loh, yang saya kasihkan tahu di bawah. Karena kalau kita sudah anak, kita tidak boleh lagi untuk berbuat dosa. Bagian ketiga, saya tidak lama. Oh sudah lama Pak, tidak lama gimana? Bagaimana saya bisa bertumbuh secara rohani? Si Uci sudah nggak lama gimana sih Pak? Saya sudah kamar mandi kok nggak selesai gitu, kasihan dia. Saya tutup dengan ini, jemaat Tuhan. Setelah kita dilahirkan kembali, berarti kita adalah bayi rohani. Benar kan? Saya ulangi, setelah kita dilahirkan kembali, kita adalah bayi rohani. Karena yang baru dilahirkan itu adalah
bayi. Nggak mungkin kan? Saya belum pernah lihat sih, istri saya kalau melahirkan nggak langsung orang dewasa yang keluar. Loh, bapak-bapak siapa ini ya? Saya nggak pernah lihat itu. Adik saya juga yang terakhir, yang bungsu itu yang keluar nggak kumisan kok, enggak. Nggak langsung punya rambut, langsung semua jenggotan dan sebagainya, enggak juga. Semuanya dari bayi, betul? Artinya, bayi ini tidak boleh berhenti. Betul dong? Mana ada bayi yang berhenti? Diharapkan bayi yang lahir itu harus bertumbuh. Moral itu tidak mungkin saya biarkan dia bertumbuh sendiri, atau saya taruh saja, ya sudah, situ ya, duduk gitu manis ya. Kamu sudah bertumbuh, akan bertumbuh sendiri. Enggak, karena setiap bayi yang lahir itu harus ada sebuah pertumbuhan. Sama halnya, bayi rohani harus bertumbuh. Sesuatu yang tidak bertumbuh sesungguhnya sedang mati rohani. Saya ulangi, sesuatu yang tidak bertumbuh berarti dia sedang mati. Kalau anak saya itu nggak makin besar, berarti kan sudah bau. Ngapain saya urusin, saya kasih makan, sudah bau. Betul dong? Sama itu, ngapain digendong-gendong? Oh sudah nggak bernafas, ngapain digendong-gendong? Ya sudah, toh dimasukkan kepada tempatnya, sudah selesai. Ceritanya selesai. Karena dia tidak bertumbuh. Tetapi seringkali orang Kristen puas begitu saja. Nggak apa-apalah, udah gini aja jadi orang Kristen. Kalau engkau tidak mengalami pertumbuhan rohani, saya mau berkata, firman Allah sih yang ngomong, atau dengan logika rohani saja, engkau sedang mati rohani sesungguhnya. Kalau kita nggak punya appetite, kalau kita nggak punya rasa haus dan lapar kerohanian, berarti rohanimu sedang mati. Engkau tidak bertumbuh. Dibaptis tanggal berapa sampai kepada sekarang, perhatikan kehidupanmu masih sama atau bertumbuh. Kalau enggak, berarti engkau mati rohani. Kerohanianmu berarti begitu-begitu saja. Tidak ada perubahan, tidak ada rasa haus, tidak ada rasa lapar, berarti engkau mati rohani. 1 Petrus 2 ayat 23, ini supaya kita tidak mati rohani. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan. Sudah, pakai ayat ini saja selesai. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu, perhatikan kata ini, bertumbuh. Anak saya kalau nggak minum, kalau nggak makan, berarti dia sudah mati, sudah. Kalau sudah kenyang mau dikasih apapun, kalau dia nggak makan, dia nggak akan makan, dia akan minum. Mana ada orang akan selalu kenyang dalam hidupnya? Pasti akan ada sebuah rasa haus dan lapar. Kalau engkau tidak merasa aku nggak pernah haus, aku nggak pernah lapar, ngapunten, mohon maaf, berarti Anda sedang mati rohani. Saya mau jujur apa adanya. Saya bukan hamba Tuhan yang suka bikin bercanda-bercanda, enggak, ini Alkitab yang ngomong. Kalau engkau nggak pernah merasa ada pengen ke gereja, nggak pernah pengen merasa Alkitab, berarti rohanimu mati, sudah. Engkau harus kembali kepada Tuhan. Sudah sekian tahun menjadi anak Tuhan, baca Alkitab sekali saja selesai belum pernah, ya mohon maaf, berarti ada yang salah dengan selera makan rohanimu. Ngapunten, saya terlalu keras. Katanya engkau cinta Tuhan, ke gereja aja kau nggak mau. Ada yang salah dengan selera rohanimu. Katanya engkau mengasihi Tuhan. Oh Tuhan, aku mengasihi engkau. Tapi ngasih waktu untuk berdoa saja dalam satu hari, syukur alhamdulillah. Kalau engkau tidak bertumbuh, berarti engkau sudah mati rohani. Sudah, itu saja. Kita semua punya anak, betul? Kita semua bertumbuh, betul? Kita manusia natural biasa. Kalau kita lapar ya kita makan. Kalau kita haus, kita. Kalau kita nggak ada makan, nggak ada, kecuali diet ya. Tapi diet kan nggak puluhan tahun diet gitu loh, yo. Puasa itu kan nggak setiap hari 24 jam selama sekian puluh tahunnya. Tapi nggak ada loh diet rohani. Di kerohanian itu nggak ada diet. Tuhan, aku mau diet hari ini, nggak mau baca Alkitab dulu. Nggak ada ya. Tolong. Itu hanya bagi kita yang sudah kebesaran ini.
Tapi dalam kerohanian itu nggak ada Tuhan. Aku hari ini mau diet dulu ya. Aku nggak mau minum, makan dulu rohanimu Tuhan. Aku kekenyangan hari ini, enak aja. Baca Alkitabnya cuma hari Minggu, itu pun dari layar. Sudah mau kenyang, mau diet. Matius 4 ayat 4 berkata seperti ini. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar daripada mulut Allah. Jika engkau mau bertumbuh, cintalah terhadap firman Allah. Jika engkau mau terus bertumbuh, engkau harus terus banyak datang kepada Tuhan. Berbicara dengan Dia melalui doa. Ibadah tengah minggu yang khusus saya perhatikan, saya sedang fokus kepada bertumbuh. Bagaimana bisa bertumbuh? Rasa sakit bagian daripada sebuah pertumbuhan. Kita harus terus meninggalkan semua kebiasaan yang lama, bagian dari pertumbuhan. Nggak mungkin Anda memakai sepatu kalian yang dikasih oleh orang tua kalian pertama kali lahir di bumi ini. Nggak ada, betul? Pas ini semua sepatu baru. Minimal 1 tahun terakhir. Betul ya? Apalagi baju kalian yang selalu baru setiap tahunnya. Setiap baru. Karena apa ya? Karena pinggang kita semakin besar. Nggak mungkin kita pakai L kalau lingkar kita XXL. Betul? Kita meninggalkan yang lama supaya kita bertumbuh. Itu sudah pasti. Mari kita belajar untuk memiliki selera kepada Tuhan supaya engkau bertumbuh. Seseorang yang bisa bertumbuh rohani pasti memiliki selera rohani. Namun jika tidak ada selera rohani, berarti sedang mati rohani. Saya tutup dengan ini supaya kita bisa memiliki sebuah selera rohani. Pernahkah teman-teman tahu tentang 3 full course dining? Next. Kalau saya tutup dengan ini, saya minta KC Lili untuk maju ke depan. Kita nyanyikan saja pujian tadi, nyanyi dan bersoraklah. Saya tutup dengan ilustrasi ini. Kalau kita sedang pesta, pasti dibagi menjadi 3 paling tidak. Hidangan pembuka, hidangan utama, hidangan penutup. Tahu ya? Siapa yang pernah makan restoran mahal sekali dalam hidupnya? Ada appetizer, ada main course, sudah? Semua ya? Kalau belum, coba sekali seumur hidup. Duitnya jangan kasihkan ke anak terus, buat diri sendiri sekali-sekali. Self reward. Nanti minta diajarin sama kakak-kakak ketua Kingdom Group boleh, atau teman-teman yang sudah berpengalaman. Diajak boleh, bayar dewe-dewe juga boleh, terserah. Ajak kami juga boleh. Nanti tak ajarin. Nanti tak ajari apa itu appetizer, apa itu main course, apa itu dessert. Nanti saya ajari. Saya suka itu. Apa sih tujuan daripada hidangan pembuka? Tahu nggak kira-kira? Biar nggak kekenyangan. Kan semua dikumpulkan juga akan kenyang. Apa sih gunanya dari appetizer? Appetite, selera makan. Untuk apa? Untuk meningkatkan selera makan. Betul ya? Kalau di orang Jawa dibagi begini. Oh, usdek, unjuan, sop, dahar, es kondur. Itu appetizer, main course sama dessert. Benar ya? Orang Jawa yang sudah pesta saya juga begitu. Unjuan itu minum, sop itu es sop, lalu itu appetizer menurut saya. D itu dahar itu makan, main course-nya. S itu dessert. Lalu K-nya itu kondur itu pulang. Setelah makan lalu pulang, gitu maksudnya. Kasihan orang timur nggak ngerti. Dalam kerohanian kita juga sesungguhnya ada appetizer-nya. Ada sebuah hal yang bisa membangkitkan rasa haus dan lapar kepada Tuhan. Dan tadi dikatakan oleh Rasul Petrus, dikatakan di bagian yang ketiga. Guys, jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan. Appetizer itu nggak bikin kenyang. Ngecap sesuatu. Appetizer itu tidak membuat engkau supaya munek lalu nggak makan lagi, enggak. Mengecap sesuatu sedikit. Appetizer nggak pernah besar. Benar ya teman-teman yang pernah makan enak. Appetizer nggak pernah banyak. Karena itu akan membuat kenyang. Sedikit saja. Hanya untuk menumbuhkan sebuah rasa mau makan. Kalau dalam rohani kita mau ada sebuah kehausan dan kelaparan Tuhan. Ini jawabannya. Kecaplah kebaikan Tuhan. Seringkali itulah yang membuat orang Kristen tidak punya rasa lapar dan haus kepada Tuhan. Karena segala sesuatu yang terjadi dipikir karena dirinya.
Kalau engkau melihat daripada sudut pandang yang berbeda, segala sesuatu yang terjadi karena kebaikan Tuhan, maka engkau akan memiliki rasa haus dan lapar kepada Dia. Kalau engkau masih bisa bangun, ada udara di dadamu, engkau bisa bernafas, itu karena kebaikan Tuhan, maka engkau akan rindu mencari Dia dan akan bertemu dengan Dia. Karena engkau bangun, wis, luar biasa paru-paruku hari ini. Semangat, engkau akan kerja keras hari ini. Karena engkau memang sudah melakukannya biasa, maka tidak akan ada rasa haus dan lapar. Tapi kalau engkau selalu mengecap, terima kasih Tuhan buat berkat-Mu hari ini. Aku bisa bernafas, aku bisa melakukan segala sesuatunya. Maka tidak sulit bagimu bisa datang lagi kepada Dia, mencari Dia, belajar daripada firman-Nya, membuka Alkitab yang sekian lama sudah berdebu itu, karena engkau selalu mengecap kebaikan Tuhan. Hari ini sebelum saya menutup, saya undang kita semua bangkit berdiri.